adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo, sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan pemahaman tentang operasi hitung, serta strategi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Cobalah kalian berjalan 2 langkah ke samping kiri meja. Di Provinsi Jawa Timur. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, kalau misalkan kalian berjalan 2 langkah ke samping kiri, kemudian 4 langkah ke samping kanan. Sekarang posisi kalian ada di mana? Bapak mau tanya lagi. Kalau misalkan kalian turun tangga sebanyak 4 tangga, kemudian naik sebanyak 6 tangga, posisi kalian sekarang ada di mana? Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan seekor bekicot turun 3 cm, kemudian naik 4 cm, sekarang posisinya ada di mana? Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pada tabel penjumlahan, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Anak-anak, penjumlahan bertemu tanda negatif menjadi dikurang. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat tabel pengurangan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikurang 0 sama dengan 3.
3 dikurang negatif 1 sama dengan 4. 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. 3 dikurang negatif 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, berarti pengurangan bertemu tanda negatif menjadi ditambah. Jelas ya? Bisa dipahami? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Seekor ikan hiu berada 200 meter di bawah permukaan laut. Puncak sebuah bukit berada 800 meter dari permukaan laut. Jika pesawat terbang berada 2 km di atas bukit, berapa kilometer selisih jarak antara ikan hiu dan pesawat? Soalnya menarik ya. Perhatikan jawabannya. Informasi: ikan hiu sama dengan negatif 200 meter. Tinggi puncak bukit 800 meter. Pesawat 2 km di atas bukit. Langkah-langkah. Pesawat sama dengan 800 meter tambah 2 km atau sama dengan 800 meter tambah 2000 meter sama dengan 2800 meter. Selisih pesawat dan ikan hiu sama dengan 2800 meter dikurangi negatif 200 meter atau sama dengan 2800 meter ditambah 200 meter sama dengan 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Kesimpulan, jadi selisih jarak antara ikan hiu dan pesawat adalah 3 kilometer. Anak-anak, mudah kan? Nah, tentu kalian juga bisa jawab soal-soal yang Bapak berikan di awal. Seperti posisi kalian di meja. Berarti apa? 2 langkah di samping kanan meja. Mudah kan? Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, seekor cacing berada 20 cm di bawah permukaan tanah. Puncak sebuah rumah berada 500 cm dari permukaan tanah. Jika seekor burung berjarak 200 cm di atas puncak rumah, berapa selisih jarak antara burung tersebut dan cacing? Dicatat ya. Seekor cacing berada 20 cm di bawah permukaan tanah. Puncak sebuah rumah berada 500 cm dari permukaan tanah. Jika seekor burung berjarak 200 cm di atas puncak rumah, berapa selisih jarak antara burung tersebut dan cacing? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini, ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa
dia kangen, mau doain semoga saya baik-baik saja. Dan di situ saya yang merasa, waduh, ya dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya adalah kasus proyek Hambalang dan pengadaan simulator SIM. Dengan memecahkan dua kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 464,4 miliar rupiah dari kasus Hambalang dan 145 miliar rupiah dari kasus simulator SIM. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam laporan pengaduan, jangan lupa uraikan secara tertulis hal-hal berikut. Anda mau tahu info lebih lanjut? Kunjungi link berikut. Anda punya informasi tentang dugaan tindakan korupsi? Silakan melapor ke kontak berikut atau datang langsung ke alamat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Pedagang berjualan selama 3 hari mengalami kerugian Rp90.000. Berapa kerugian yang dialami pedagang setiap 1 hari? Anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Ponorogo. Baju ini namanya Panadon. Nah, sabuk ini namanya Otok. Tali ini biasa disebut tali warok. Dan ini namanya udeng. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Kalau dalam satu plastik ada 5 telur dan 2 telur pecah. Anak-anak, kalau ada beberapa plastik, yang satu plastik masing-masing berisi 5 butir telur dan ada 2 butir telur yang pecah. Jika ada 5 plastik, berapa jumlah butir telur yang pecah? Pertanyaan kedua, Pak Amir dalam berdagang selama 3 hari rugi Rp90.000. Jika setiap hari ruginya sama, berapakah ruginya setiap 1 hari? Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan di tabel perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. Negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Anak-anak, kesimpulannya, positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jelas ya? Anak-anak, sekarang dengan pembagian. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi negatif 2
sama dengan negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Nah anak-anak, kesimpulannya positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan soal berikut ini. Di SD Sukasari terdapat 6 ruang kelas, masing-masing berisi 17 meja siswa. Semua meja siswa digunakan untuk 2 orang siswa. Seluruh siswa akan pergi bertamasya bersama wali kelasnya. Jika kapasitas bus 30 orang, maka berapa bus yang harus digunakan? Nih, soal ini menarik ya. Solusi. Informasi. Jumlah ruang kelas sama dengan 6 kelas. Setiap kelas berisi 17 meja siswa dan 1 meja guru. Pasti ada meja gurunya dong. Meja siswa untuk 2 orang. Langkah-langkah. Jumlah siswa sama dengan 6 kelas dikali 17 meja dikali 2 orang. Hasilnya sama dengan 204 orang. Wali kelasnya sama dengan 6 orang. Total orang yang akan ikut tamasya sama dengan 204 ditambah 6 sama dengan 210 orang. Total bus sama dengan 210 dibagi 30 sama dengan 7 bus. Kesimpulan, jadi banyak bus yang digunakan adalah 7 bus. Mudah kan anak-anak? Jelas ya? Oh ya anak-anak, bagaimana dengan soal tadi? Coba, berapa telur yang pecah? Betul, 10 telur. Mudah ya? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ibu membuat 20 dus kue kering untuk dijual. Setiap dus berisi 9 toples. Kue tersebut akan diantarkan oleh pegawai kepada para pembeli. Setiap pegawai hanya bisa mengantar 12 toples saja. Berapa pegawai yang diperlukan untuk mengantar semua kue tersebut? Dicatat ya. Ibu membuat 20 dus kue kering untuk dijual. Setiap dus berisi 9 toples. Kue tersebut akan diantarkan oleh pegawai kepada para pembeli. Setiap pegawai hanya bisa mengantar 12 toples saja. Berapa pegawai yang diperlukan untuk mengantar semua kue tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak. Ibu berangkat kerja ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pengantar berbuka puasa. Kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama Ustadz Dasat Latif. Dari semua bulan yang ada Allah hadirkan 12, Ramadan yang paling banyak namanya. Kultum hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Tapi Anda sesat ketika Anda tidak membuka Al-Quran. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat
membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Terdapat perbedaan suhu di kedua wilayah ini. Dapatkah kalian menghitung perbedaan suhunya? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana menghitung total poin di perlombaan jika terdapat pengurangan nilai pada jawaban yang salah? Anak-anak, sekarang Bapak akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Bapak akan bertanya. Lihat, di gambar tadi pasti ada perbedaan suhu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, Bapak ada pertanyaan kedua. Kalian kalau salah menjawab, dikurangi nilainya. Bagaimana cara menghitung total poinnya? Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, lihat tabel perhitungan. Nomor 1, 8 tambah 2 dikurang 4 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nomor 2, 8 dikurang dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nomor 3, 4 dikurang 2 dibagi 1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nomor 4, 6 dikurang dalam kurung negatif 4 dikali 2 sama dengan 6 dikurang dalam kurung negatif 8 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Anak-anak, Bapak akan menerangkan kesimpulan dari contoh tabel tersebut. Pertama, urutan operasi hitung adalah mendahulukan yang ada di dalam kurung. Kedua, perkalian atau pembagian yang lebih diutamakan. Setelah itu, baru penjumlahan atau pengurangan. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, kesimpulan selanjutnya, jika operasinya hanya penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari yang paling kiri. Dan jika operasinya hanya perkalian atau pembagian, maka kerjakan dari yang paling kiri juga. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran bilangan bulat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Terdapat 25 soal. Untuk jawaban benar bernilai 4, salah bernilai negatif 2, dan tidak dijawab bernilai negatif 1. Jika Alam menjawab soal benar 5 kali, banyak soal yang salah, dan soal yang tidak dijawab hanya nomor 24, berapakah skor yang didapatkan Alam? Soalnya menarik ya. Perhatikan jawabannya. Informasi. Ada 25 soal. Banyak soal benar, 5 kali soal salah. Skor benar 4. Salah negatif 2. Tidak diisi negatif 1. Soal tidak dijawab nomor 24. Perhatikan langkah-langkah.
Soal tidak dijawab sama dengan nomor 24 sama dengan 1 soal. Soal yang dijawab sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Banyak soal benar ditambah soal salah sama dengan 24. Atau 5 kotak ditambah 1 kotak sama dengan 24. 6 kotak sama dengan 24. 1 kotak sama dengan 4. Maka banyak soal salah sama dengan 4 soal. Banyak soal benar sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 soal. Total skor yang didapat sama dengan 20 kali 4 ditambah 4 kali dalam kurung negatif 2 ditambah 1 dikali dalam kurung negatif 1. Atau sama dengan 80 dikurang 8 dikurang 1 sama dengan 71. Kesimpulan, jadi total skor Alam adalah 71. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, pasti kalian juga bisa dong menjawab soal yang Bapak sajikan di awal. Mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah ujian matematika, terdapat 30 soal. Jawaban benar bernilai 3, jawaban salah bernilai -2, dan tidak dijawab bernilai -1. Dodi menjawab soal benar 5 kali dari soal salah, dan soal yang tidak dijawab adalah soal nomor 20 dan 26. Berapa jumlah nilai yang didapat Dodi? Dicatat ya, dalam sebuah ujian matematika terdapat 30 soal. Jawaban benar bernilai 3, jawaban salah bernilai -2, dan tidak dijawab bernilai -1. Dodi menjawab soal benar 5 kali dari soal salah, dan soal yang tidak dijawab adalah soal nomor 20 dan 26. Berapa jumlah nilai yang didapat Dodi? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveibdr, atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.